Pokoknya nanti kalau di kecamatan, oke, kecamatan kan di kota, juga dari PKK pusat. Nanti akhirnya kita berjalan jawab ya kuyuman ya, nggak ada ketemuan nggak enak. Jadi sekali lagi dari kita dari Universitas yang tua kami memberikan masukan atau apa ya istilahnya perspektif ibu keluarga kita biar toga yang punya toga di rumahnya itu untuk memanfaatkan. Kalau saya mungkin biasanya itu vitamin C sama vitamin D kalau di rumah itu. Ya, saya minum tuh yang ada pokoknya entah itu reduction, entah itu pokoknya itulah kita minum. Iya, tidak punya toga. Iya, jadi itu nanti mungkin dengan buah-buahan atau sayur yang mengandung itu yang untuk kekebalan tubuh dibuat nanti mungkin diberikan nasi jadi ada kita. Saya kira itu mungkin pembukaan saya banyak demikian. Baik, terima kasih pada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Sarjana Hukum selaku Bapak Lurah di Wonorejo ini. Yang saya hormati Ibu PKK di Kelurahan Wonorejo. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat dan rahmat hidayahnya bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kami dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, ini ada beberapa dosen dan juga mahasiswa yang ingin berbagi ilmu yang kami miliki, Bapak Ibu, terkait toga, penggunaan tanaman toga dan juga vitamin. Jadi nanti ada dua materi seperti Pak Lurah tadi sampaikan, rajin minum vitamin D dan vitamin C lah. Nanti juga dibahas sama narasumbernya, dosen dari Prodi Farmasi itu bagaimana penggunaan vitamin yang baik di masa pandemi seperti ini. Gitu. Dan kami berterima kasih sekali Pak Lurah sudah mau menerima kami. Ibu-ibu PKK juga sudah berkenan hadir di sibuknya mengurus rumah, anak-anaknya sekolah online juga pasti juga sibuk. Jadi terima kasih sudah berkenan untuk hadir di kegiatan kami, ikut menyukseskan kegiatan kami. Kami matur nuwun sangat dan semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan kami mohon maaf bila nanti dalam kegiatan ini banyak sekali kekurangannya. Mohon nanti jangan kapok ibu-ibu kalau nanti kami main ke sini lagi, mohon didukung lagi gitu. Matur nuwun dari saya. Satu lagi Bapak Ibu terkait vaksin. Program pemerintah ada baru lagi Ibu. Jadi satu orang yang mengantar lansia vaksin itu bisa divaksin. Nah itu mungkin monggo bisa diajak tetangga-tetangganya yang lansia yang belum vaksin, monggo diajak ke puskesmas. Nanti ibu-ibu yang masih belum lansia ini kan masih 17 tahun sepertinya nanti bisa didaftarkan vaksin. Jadi 2 kali vaksin mengantarkan lansia itu dengan orang yang sama. Jadi misal saya mengantarkan mbah saya vaksin pertama, vaksin kedua saya juga mengantarkan mbah saya itu dapat. Itu programnya baru kemarin dirilis sama pemerintah. Karena memang banyak sekali lansia yang belum berkenan vaksin, padahal targetnya kan lansia duluan supaya bisa vaksin. Gitu. Jadi monggo Bapak Ibu bisa, ibu-ibu di sini yang masih 17 tahun ini bisa mengajak tetangga-tetangga atau orang tua yang lansia yang belum vaksin ke puskesmas supaya bisa divaksin. Matur nuwun dari saya tutup. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, matur nuwun Bapak. Monggo, apa foto dulu tanya foto. Simbolis apa?
penyerang. Difoto dulu. Hand sanitizer Bapak.
Pak Oki, silahkan Pak Oki. Nggih, Bu Ana, ini baca doa atau bagi apa materi? Belum ada, saya belum mendengar instruksi, Bu. Materi Pak Oki. Oh, materi, J, matur nuwun. Pak Hafid bisa minta tolong untuk di-sharekan PPT-nya, Pak Hafid? Baik. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Sampun, monggo. Oke. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan pada Ibu Kaprodi Farmasi FKUHT, Ibu Ana Kutul Faiza, selaku dan jajarannya. Yang terhormat pula kepada Bapak Lurah dan Ibu PKK di Wonorejo, serta seluruh panitia yang telah bekerja dengan baik untuk menyiapkan acara pada siang hari ini. Izinkan saya Oki Nugraha Putra akan menyampaikan materi Pengmas kita pada siang hari ini dengan judul penggunaan vitamin dan suplemen yang rasional untuk imunitas pada pandemi COVID-19. Nanti di akhir sesi, ibu-ibu sekalian yang mau berdiskusi atau bertanya, saya persilakan. Oke, next Pak Hafid. Oke, baik. Sebelum saya mulai ke materi inti, saya coba sedikit menampilkan data terkait berapa banyak jumlah kasus COVID sampai dengan April 2021 ya. Nah, ternyata itu kita kutip dari situs Satgas COVID. Ternyata sampai pada April itu sudah ditemukan sekitar 1,5 juta kasus COVID di Indonesia. Artinya ini sudah cukup banyak yang ditemukan karena sudah lebih dari 1 juta kasus dan juga ditemukan 1 juta pasien yang sudah meninggal. Maksudnya yang sembuh. Oke, lanjut Pak Hafid. Nah, kita lihat ya, pada awal-awal COVID masuk ke Indonesia ya, orang itu kan begitu paniknya. Ya, begitu panik, mereka banyak sekali mendapatkan berbagai macam informasi bahwa dengan menggunakan atau minum vitamin yang banyak ya, itu diduga ternyata mampu untuk mencegah biar tidak kena COVID. Ya, jadi orang berbondong-bondong, borong vitamin, borong suplemen, entah itu di apotik, di toko obat, atau bahkan di minimarket, sehingga semua vitamin itu habis. Ya, mungkin kita juga pernah mengalaminya. Jadi saat kita ke apotik itu vitamin C habis, ya, redoxon habis, dan apapun vitamin itu semuanya ada habis. Bahkan termasuk hand sanitizer juga ikut habis. Ya. Oke, lanjut Pak Hafid. Nah, kemudian ini saya juga kutip ya, pada pandemi corona itu penjualan imbus itu melonjak sehingga 10 kali lipat daripada biasanya. Mungkin sebelum pandemi COVID itu orang minum vitamin itu kalau perlu aja. Artinya bukan kalau sakit, kalau badannya tidak enak, atau agak-agak sakit baru orang minum vitamin. Nah, tetapi itu sangat berbeda sekali. Ternyata pas pandemi orang meskipun tidak sakit sekalipun semuanya mereka membeli vitamin, minum vitamin bahkan dalam jumlah yang berlebihan. Ya, sehingga itulah kenapa merek-merek tertentu dari vitamin itu meningkat secara drastis penjualannya. Oke. Next Pak Hafid. Nah, kemudian sebagai pendahuluan kita, hingga saat ini itu belum ada pengobatan spesifik untuk COVID-19 yang benar-benar terbukti efektif dan aman digunakan untuk pasien COVID-19. Artinya apa? Nah, sejumlah obat-obat tertentu, misalkan ada obat antivirus ya yang diberikan untuk pasien COVID itu baru sebatas pada studi-studi kecil, belum langsung pada subjek yang jumlahnya besar, sehingga itulah mungkin datanya untuk keamanannya masih terbatas. Nah, untungnya per 14 Januari 2021 itu vaksin pertama kali itu sudah diberikan kepada sejumlah orang di Indonesia hingga saat ini telah berlangsung. Ya, alhamdulillah pada beberapa individu tertentu sudah divaksin sehingga harapannya akan menurunkan jumlah kasus baru untuk COVID-19. Oke, next Pak Hafid.
Nah, kemudian yang paling penting ya bahwa kunci utama ya pada masa pandemi COVID-19 itu ialah menjaga daya tahan tubuh ya atau imunitas tubuh tetap sehat dan prima. Ya, jadi itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas kita agar bisa terhindar dari infeksi COVID-19. Nah, kemudian jika seseorang itu telah terkonfirmasi atau telah positif kena COVID, ya, kalau misalkan kita dengar berita nih ada pasien atau ada orang positif kena COVID-19, maka selain diberikan obat-obat tertentu, maka penggunaan beberapa vitamin dan suplemen itu dapat membantu untuk memperbaiki imunitas pasien atau meningkatkan daya tahan tubuh sehingga pasiennya lebih cepat sembuh. Mungkin yang tadinya bisa berminggu-minggu, kalau diberikan beberapa vitamin tertentu, maka akan mempercepat kesembuhan pasien. Nah, akan tetapi yang perlu diingat oleh kita bersama bahwa meskipun vitamin ini dianggap aman, ya artinya kan kalau kita minum vitamin, jarang banget kita mendapatkan laporan nih tentang efek samping berbahaya, apalagi sampai masuk rumah sakit. Nah, meskipun demikian ya bahwa yang namanya vitamin itu juga punya yang namanya resiko ya jika dia dikonsumsi atau diminum secara berlebihan dan tidak sesuai dengan takaran dosisnya. Sehingga penting sekali untuk diingat bahwa vitamin ini pun punya dosisnya atau punya aturan minum. Jadi tidak boleh sembarangan kita minum vitamin apalagi sampai dosis yang besar berlebihan jumlahnya. Nah, ini yang dikhawatirkan bisa menimbulkan yang namanya berbagai macam risiko yang mungkin tidak diinginkan oleh kita semua. Oke. Lanjut Pak Hafid. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menjaga imunitas atau bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit dan prima. Oke ya. Yang pertama itu adalah pasti istirahat atau tidur yang cukup. Ya, bagaimanapun manusia itu pasti punya alarm sendiri untuk mengatakan dalam kondisi lelah atau capek. Sehingga itulah kenapa dengan tidur diharapkan meningkatkan daya tahan tubuh, ya, memperbaiki imunitas sehingga kita lebih kuat agar tidak terkena berbagai penyakit infeksi tertentu. Ya. Kemudian yang kedua adalah makan makanan bergizi dalam gizi yang seimbang. Ya, mungkin kalau dulu ada 4 set 5 sempurna, sekarang sudah beralih kepada gizi seimbang. Jadi yang kita makan per hari itu haruslah dalam porsi yang seimbang. Dari mulai karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, sampai dengan vitamin. Semuanya dalam kondisi seimbang. Tidak boleh timpang sebelah. Misalkan lebih banyak makan karbonya daripada asupan protein. Atau sebaliknya, lebih banyak makan proteinnya dibandingkan makan karbohidratnya. Yang ketiga, sebisa mungkin olahraga secara teratur. Karena sejumlah studi sudah membuktikan bahwa dengan olahraga teratur, ya tidak perlu intens yang berat, tetapi ringan, tetapi rutin, itu ternyata mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, hindari stres yang berlebihan. Jadi kalau kita itu semakin stres, ya apalagi sampai berlebihan, maka itu jelas akan menurunkan daya tahan tubuh. Kelima, itu adalah menjaga pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini penting sekali. Ya, bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu dapat dimulai dari keluarga. Artinya, bagaimana kita dibiasakan untuk senantiasa untuk hidup dan berperilaku bersih dan sehat. Yang keenam, nah ini yang akan kita bahas, jika perlu dapat minum vitamin. Artinya jika perlu inilah yang menjadi garis bawah. Jika perlu minum vitamin, artinya kalau emang tubuh kita sudah dirasa memerlukan vitamin, maka diperbolehkan atau diperkenankan untuk minum vitamin. Oke. Next Pak Hafid. Oke. Kemudian kalau misalkan kita membuat suatu definisi atau istilah apa itu vitamin? Vitamin itu adalah suatu zat atau bahan yang diperlukan oleh tubuh manusia
dalam jumlah tertentu agar dapat menjaga tubuh untuk dapat menjalankan fungsi normalnya. Artinya di dalam tubuh kita itu kan banyak terdapat berbagai macam mekanisme tertentu. Nah, di mana itu memerlukan peranan beberapa vitamin. Nah, sehingga tubuh kita mutlak memerlukan vitamin yang kita bisa didapatkan dari makanan atau dengan mengkonsumsi suplemen vitamin tertentu. Nah, kemudian ada beberapa vitamin yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh manusia. Sehingga mutlak diperlukan didapat dari asupan makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, kemudian vitamin itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Ada vitamin itu yang dalam air dia larut dan juga yang dia dalam air tidak larut. Contohnya apa yang dalam air larut? Contohnya adalah vitamin C. Itulah mengapa banyak beredar di pasaran vitamin C yang bentuknya bisa serbuk, bisa effervescent, yang dimasukkan ke dalam air, diaduk, larut, terus kita minum. Nah, itulah contoh beberapa vitamin yang larut di dalam air. Oke. Next, Pak Hafid. Nah, kemudian vitamin ya yang sudah diduga atau telah terbukti mampu untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh itu adalah vitamin C. Jelas sekali saya rasa yang hadir pada pagi hari ini saya rasa sudah pernah mendengar, membeli atau bahkan minum yang namanya vitamin C. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, vitamin C ini nama lainnya itu adalah asam ascorbat. Ya, nama lain dari vitamin C itu adalah asam ascorbat. Jadi nanti misalkan ibu-ibu nih kalau misalkan beli vitamin C di apotik atau di toko obat atau di minimarket, lihat ada misalkan kandungannya asam ascorbat tertera, itu pasti adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini adalah vitamin C yang mudah didapatkan, relatif aman dan harganya terjangkau atau tidak terlalu mahal. Nah, kemudian vitamin C ini juga banyak tersedia atau dikemas dalam bentuk tablet. Baik tablet telan biasa atau tablet hisap yang rasanya manis, dan tablet effervescent, yaitu tablet yang dimasukkan ke dalam air, di gelas, kemudian dia keluar gelembung-gelembung atau gasnya. Ya, contohnya kalau misalkan ibu-ibu di rumah pernah misalkan melihat iklan atau minum kayak CDR, Redoxon, ya itu adalah contoh bentuk tablet effervescent vitamin C. Nah, kemudian vitamin C ini sendiri sudah dikenal sejak lama, memiliki efek antioksidan yang tinggi, dia juga sifatnya adalah anti radang, serta mampu meningkatkan sistem imun tubuh manusia. Nah, akan tetapi vitamin C ini sendiri mutlak didapatkan dari makanan ataupun suplemen. Kenapa? Karena tubuh kita, tubuh manusia, itu tidak bisa menghasilkan atau tidak bisa memproduksi vitamin C sendiri. Sehingga sangat mutlak vitamin C itu didapatkan dari makanan ataupun suplemen vitamin. Nah, kemudian sejumlah studi itu sudah banyak juga menunjukkan bahwa penggunaan vitamin C itu memiliki manfaat positif untuk penyakit infeksi tertentu. Itulah mengapa pada misalkan nih kondisi-kondisi infeksi tertentu, misal infeksi pernafasan, ya, itu penggunaan vitamin C mampu untuk meringankan gejala penyakit, ya, dan juga ditemukan bahwa pada kondisi COVID, pasien-pasien COVID yang diberikan vitamin C itu mampu memperbaiki kondisi pasien. Next, Pak Hafid. Nah, berikut ini bukan promosi ya ibu-ibu ya, artinya memberikan edukasi kepada kita semua apa aja sih bentuk-bentuk vitamin C yang ada di pasaran itu. Nah, contoh misalkan Enervon C. Ini adalah multivitamin, di dalamnya mengandung vitamin C. Ini bentuknya adalah tablet biasa yang ditelan dengan bantuan minum atau dengan bantuan makanan. Kemudian vitamin C juga ada tablet hisap, jelas
mungkin kita semua kenal yang namanya Vitamin. Nah, ini rasanya enak, manis, dihisap seperti permen. Ya. Kemudian Redoxon, ya, ini bentuknya effervescent ibu-ibu. Jadi sebelum diminum harus dilarutkan atau dimasukkan ke dalam air sampai keluar timbul gas gelembung-gelembung. Tabletnya habis barulah diminum. Nah, kemudian contoh lagi nih yang juga kita kenal banget, vitamin IP. Kecil-kecil bentuknya juga dihisap, ya, tabletnya rasanya manis, seperti halnya Vitamin. Jadi ini adalah beberapa bentuk-bentuk sediaan dari vitamin C yang beredar di pasaran. Oke. Next, Pak Afid. Nah, kemudian yang perlu kita cermati bersama ya bahwa meskipun vitamin C ini relatif aman, tetapi dia juga punya beberapa resiko ya, atau kita harus hati-hati atau waspada dalam mengkonsumsi vitamin C. Kenapa? Karena vitamin C ini sifatnya adalah asam, ibu-ibu. Ya, sifatnya ini asam sehingga dia harus hati-hati digunakan untuk pasien yang punya riwayat gangguan pencernaan atau misalkan pasien-pasien yang punya gangguan penyakit MAH atau gangguan lambung. Nah, oleh karena itu, misalkan nih ibu-ibu di rumah punya saudara, punya anak, kalau misalkan ada punya gangguan lambung atau sakit MAH, maka hati-hati kalau mau memberikan atau mau minum vitamin C. Oleh karena itu, penting sekali sebisa mungkin vitamin C ini diminum jangan diminum sebelum makan. Sehingga harus diminum setelah makan. Ya, kalau misalkan dikhawatirkan minumnya itu saat perut kosong atau sebelum makan, dikhawatirkan mahnya kambuh. Ya, nanti perut jadi panas, melilit, atau bahkan sampai timbul rasa mual dan muntah. Sehingga sebisa mungkin vitamin C diminum setelah makan. Ya. Nah, kemudian yang penting juga adalah selalu memperhatikan dosis yang dianjurkan. Ya, bahwa takaran atau dosis vitamin C untuk orang dewasa itu adalah berkisar antara 75 sampai 150 mg per hari. Jadi ibu-ibu sejatinya kita dalam kondisi sehat ya, itu hanya membutuhkan asupan harian vitamin C antara 75 sampai dengan 150 mg per harinya saja. Jadi sebenarnya kita ini tidak butuh sampai minum yang 500 mg, apalagi minum sampai yang 1000 mg. Itu pasti sangat berlebihan. Ya. Nah, meskipun demikian, tubuh kita, tubuh manusia itu bisa mendapatkan atau memerlukan vitamin C dalam yang lebih tinggi dosisnya. Kalau misalkan dalam kondisi sakit atau kondisi infeksi. Kemudian pada orang yang lansia atau sudah di atas 60 tahun. Kemudian pada ibu yang sedang hamil ataupun menyusui, nah, dan pasien-pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah, misalkan sedang diopname di rumah sakit, atau misalkan sedang dalam sakit kritis. Nah, disinilah vitamin C diperlukan dosis yang lebih tinggi, bahkan bisa sampai 500 atau 1 gram per hari. Nah, kemudian penggunaan dari vitamin C yang berlebihan, ya ibu-ibu sekalian, maka tubuh itu tidak punya kemampuan untuk menyimpannya. Jadi vitamin C ini, kalau misalkan kita minumnya berlebihan, setiap hari kita minum 1 gram, tiap hari minum 1 gram, maka tubuh kita itu tidak bisa menyimpan kelebihan vitamin C. Terus bagaimana? Nah, kelebihan vitamin C itu dibuang masuk ke dalam urin atau ke dalam air seni kita. Jadi pasti rugi banget ya. Misalkan kita tiap hari rutin minum 1 gram. Ternyata yang dibutuhkan tubuh kita cuma 100 mg. Nah, airnya apa? Sisanya itu dibuang ke dalam urin atau air seni kita. Nah, kemudian yang penting juga bahwa penggunaan vitamin C dalam takaran yang besar dan
dalam waktu yang lama itu sangat beresiko sekali untuk terbentuk yang namanya batu ginjal. Dan sudah banyak studi-studi melaporkan pada beberapa pasien yang gemar atau suka sekali minum vitamin C itu di atas 1 gram dalam waktu yang lama, maka akan ditemukan yang namanya batu ginjal di urinnya. Ya, oleh karena itu, kalau misalkan ibu-ibu semua punya keluarga ya, punya riwayat penyakit batu ginjal sebelumnya atau sudah pernah operasi batu ginjal, hati-hati. Hati-hati sekali kalau mau minum vitamin C, apalagi dosis besar. Kalau dosis kecil, ya nggak ada masalah. Misalkan diminum cuma 100 mg atau 200 mg, insya Allah dia aman, tidak bikin atau tidak menimbulkan batu ginjal. Ya. Next, Pak Afid. Nah, kemudian suplemen atau vitamin yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan imunitas manusia itu adalah zinc. Mungkin di sini ibu-ibu belum terlalu familiar ya dengan mungkin belum terlalu familiar dengan istilah vitamin zinc. Tetapi zinc ini cukup banyak kita temukan dalam berbagai macam multivitamin. Jadi mungkin tanpa kita sadari kalau kita minum multivitamin, anggap aja merek-merek tertentu itu di dalamnya itu mengandung unsur zinc. Ya, nah zinc ini sudah dibuktikan dia memiliki efek untuk memperbaiki serta meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Nah, lazimnya atau biasanya zinc ini digunakan pada orang yang sedang sakit flu berat. Ya, misalkan lagi flu berat tidak sembuh-sembuh dengan obat-obat flu biasa, maka kalau kita minum zinc itu ternyata dia mampu menurunkan keparahan dan dapat memperpendek flu itu sendiri. Misalkan nih, kalau misalkan orang flu berat itu misalkan sembuhnya 5-7 hari. Nah, tapi kalau misalkan minum zinc ternyata diperpendek. Oh, misalkan 3 hari atau 4 hari flu-nya sudah sembuh. Ya. Nah, kemudian yang penting lagi, dosis harian atau takaran zinc yang diizinkan aman untuk digunakan oleh manusia itu adalah antara 8 sampai 11 mg per hari. Jadi ini lebih kecil ibu-ibu, dosisnya lebih kecil daripada vitamin C. Kalau tadi vitamin C itu adalah 75 sampai 150 mg, kalau zinc itu ternyata 8 sampai 11 mg per harinya. Kalau kita minum zinc itu dalam dosis yang berlebihan, misalkan kita minum sampai 200 mg, nah ini akan menimbulkan efek yang berbahaya untuk tubuh kita. Apa saja yang bisa muncul? Bisa timbul masalah pada saluran pencernaan, dari mulai mual, muntah, ataupun diare. Sehingga sangat penting untuk mencermati takaran yang diperbolehkan untuk dikonsumsi per harinya. Next, Pak Hafid. Nah, kemudian yang kedua adalah ekinase. Nah, mungkin kalau ibu-ibu sekalian mendengar yang namanya vitamin imbus atau imbus force, ya itu isinya, salah satu isinya adalah ekinase. Ya, di mana ekinase ini sendiri berasal dari tanaman Echinacea purpura. Ya, Echinacea purpura sudah banyak diteliti oleh orang lain dan sudah terbukti untuk memperbaiki atau meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, dan juga Echinacea ini sendiri efek sampingnya itu relatif minimal sekali atau jarang terjadi. Jadi kalau diminum sesuai dengan takaran dosisnya, si Echinacea ini sangat minimal atau bahkan jarang terjadi efek sampingnya. Nah, tetapi kalau Echinacea ini atau imbus force itu kita minum berlebihan, maka dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan perut ringan atau timbul reaksi alergi pada kulit. Ya.
Nah, dosis harian atau takaran harian maksimal per hari dari Ekinase itu adalah cukup 1 tablet saja atau 500 mg per hari. Karena dalam 1 tablet itu mengandung Ekinase 500 mg. Next, Pak Hafid. Pak Hafid bisa di next kembali. Nah, ini adalah ya contoh beberapa sediaannya. Saya rasa ibu-ibu udah kenal, di iklan TV juga cukup banyak, di YouTube juga ada, ataupun di apotek-apotek juga cukup mudah kita temui. Oke ya. Next, Pak Hafid. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah tentang vitamin D. Nah, vitamin D ini ibu-ibu ternyata juga tidak kalah populer dibanding dengan vitamin C. Meskipun orang awam itu lebih memprefer atau lebih memilih vitamin C untuk imunitas. Tetapi vitamin D ini juga punya efek untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena vitamin D ini mampu melindungi tubuh kita dari infeksi ataupun paparan virus yang masuk ke dalam saluran pernafasan manusia. Ya. Nah, meskipun demikian, kita juga harus mencermati takaran dosis vitamin D per harinya. Dosis harian vitamin D itu berbeda setiap usia. Jadi usia anak berbeda, usia dewasa berbeda, dan usia lansia di atas 60 tahun itu juga berbeda. Kalau anak usia 1 tahun ke bawah, maka dosis harian yang dianjurkan adalah 400 IU per hari. Untuk usia 1 sampai 70 tahun adalah 600 IU. Di atas 70 tahun dosisnya adalah 800 IU per hari. Ya, jadi semakin bertambahnya usia, maka tingkat kebutuhan vitamin D itu juga lebih besar. Nah, masyarakat itu sangat dihimbau untuk tidak mengkonsumsi vitamin D melewati batas maksimalnya. Ya, yang penting lagi yang perlu kita ingat bersama-sama ialah vitamin D ini sebaiknya diminum atau dikonsumsi bersamaan dengan makanan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi ibu-ibu kalau misalkan beli vitamin D di apotik atau dapat dari puskesmas atau dari dokter, pastikan bahwa vitamin D yang ibu-ibu minum itu bersamaan dengan makan untuk membantu lebih mudah penyerapannya oleh tubuh kita. Next, Pak Hafid. Nah, apa dampak ya yang akan dirasakan kalau kita terlalu berlebihan minum vitamin D? Ya. Yang pertama dan yang paling nampak gejalanya itu adalah gangguan saluran pencernaan. Dari mulai mual, muntah, diare, atau timbul sembelit ibu-ibu, susah BAB, atau konstipasi. Yang kedua adalah penurunan nafsu makan. Jadi karena mual, karena muntah, karena diare, maka sudah jelas orangnya akan tidak nafsu makan. Nah, kemudian ternyata kalau kita pun terlalu berlebihan minum vitamin D yang kita anggap bahwa vitamin D ini sangat bermanfaat untuk tulang kita, ternyata kebalikannya. Kalau kita terlalu over atau berlebihan minum vitamin D, justru akan menurunkan kesehatan tulang. Malah bukan efek positif. Malah kita rasakan adalah efek negatif menurunkan kesehatan tulang. Dan terakhir, seperti halnya vitamin C tadi, kalau vitamin D pun diminum berlebihan, maka akan menimbulkan resiko batu ginjal. Nah, jadi ibu-ibu di sini sudah mendapat sedikit mungkin pencerahannya bahwa kalau vitamin C dan vitamin D itu diminum secara berlebihan, apalagi dalam jangka waktu yang lama, maka bisa beresiko untuk timbul yang namanya batu ginjal. Next, Pak Hafid. Nah,
Ibu-ibu, yang penting lagi ya, kalau apa yang kita makan atau dari asupan makanan yang kita makan itu sudah kaya vitamin D atau cukup, maka kita tidak perlu lagi membeli atau minum vitamin D dalam bentuk food supplement. Ya, ini adalah beberapa contoh makanan yang sangat kaya akan vitamin D sehingga kita semua atau ibu-ibu di rumah bisa menyajikan makanan ini kepada keluarganya. Contoh misalkan adalah telur, itu jelas sekali. Kemudian adalah susu, ikan, ya, jamur, dan ataupun beberapa olahan susu. Itu adalah beberapa contoh makanan yang cukup tinggi vitamin D-nya, sehingga kalau kita terbiasa sudah mengkonsumsi makanan ini sehari-hari, maka kita tidak perlu lagi membeli di apotik tablet atau suplemen vitamin D. Ya. Izin, Kaki. Ya, waktunya ya. Oke, next Pak Hafid. Ya, Pak. Oke, kayaknya sebentar lagi kayaknya deh. Ya. Next Pak Hafid. Oke, terakhir mungkin yang perlu diingat sebagai kesimpulan kita bahwa konsumsi vitamin yang berlebihan tidak serta-merta membuat tubuh kita lebih kebal terhadap infeksi. Yang kedua, vitamin harus dikonsumsi sesuai dengan takaran dosisnya. Yang ketiga, tidak ada yang lebih baik selain mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin tertentu daripada mengkonsumsi dalam bentuk food supplement. Yang ketiga, yang keempat, tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi berbagai macam vitamin dalam satu hari kecuali atas petunjuk dokter ataupun apoteker. Kelima, tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin setiap hari dan dalam waktu yang lama atau waktu yang panjang. Next Pak Hafid, mungkin bisa lagi? Oke, next Pak Hafid. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf pada kesalahan kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu. Yang akan saya tanyakan, vitamin D itu bisa didapat dari contohnya telur, susu, ikan, jamur, dan olahan susu. Tapi menurut pengetahuan saya, mungkin banyak ibu-ibu yang lain juga, bahwa vitamin D itu bisa kita dapat dari berjemur matahari. Yang akan saya tanyakan, dan untuk berjemur matahari dengan ketentuan matahari bersinar kita tidak bisa itu yang pertama. Yang sesi kedua, jamu seperti yang kita kali ya. Bagaimana dosis minumnya? Sedangkan saya kalau membuat itu biasanya harus minum, gitu. Dan sepanjang waktu ini tidak berdeteksi. Maksudnya saya juga minumnya tidak berselang untuk kebutuhan waktu. Terima kasih. Oke ya, mungkin ya. Untuk yang pertama ini terkait dengan vitamin D, Pak Oki. Jadi dari penjelasan yang sudah diberikan tadi, itu bahwa vitamin D ini kan bisa didapatkan dari telur ya. Itu juga bisa didapatkan vitamin D. Tapi setahu pengalamannya ibunya, ini kan vitamin D juga bisa didapatkan dari sinar matahari dengan berjemur. Nah, berapa lama sebenarnya kita itu bisa mendapatkan vitamin D itu dari berjemur kalau dalam kondisi sinar matahari ini normal? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, Oke,
Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk tadi Ibu yang menanyakan kalau vitamin D itu kan juga bisa didapatkan dengan berjemur. Kira-kira yang baik itu berapa lama berjemurnya? Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa kulit kita itu, lapisan kulit kita ada provitamin D, di mana itu akan bisa berubah menjadi vitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet atau sinar matahari. Nah, idealnya ya agar bisa didapatkan manfaat yang optimal ya, jadi sebaiknya berjemur di matahari itu antara pukul 6 sampai pukul 8. Artinya itu adalah yang belum terlalu tinggi tingkat radiasinya ya, dan berjemurnya juga cukup antara 15 sampai mungkin maksimal 30 menit. Karena kalau juga berlebihan, apalagi berjemurnya sudah di atas jam 9-10, sudah terik banget mataharinya, dikhawatirkan juga nanti timbul masalah pada kulit seperti misalkan terbakar matahari, atau misalkan efek-efek lainnya akibat terlalu lama terpapar matahari. Jadi intinya berjemur antara jam 6 sampai jam 8 pagi dengan intensitas antara 15 menit sampai dengan maksimal 30 menit. Begitu jawabannya, Bu. Terima kasih.